Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin sedikit berbagi kebaikan-kebaikan yang saya dapatkan dari teman-teman rekan mengajar di Asopa Anak Soleh Praia selama saya mengajar dari tahun 2018 sampai sekarang. Banyak hal yang saya dapatkan dari teman-teman, lingkungan yang baik dan tentunya solih dan solihah tidak bisa kita dapatkan di tempat lain. Nah, hal ini yang sangat saya syukuri, bisa bersama orang-orang baik dan tentunya latar belakangnya yang Masya Allah ya, setiap orang memiliki warna kebaikannya masing-masing. Dan tentunya bersyukur sekali bagi saya yang mampu menyadarinya dan bisa mengambil dari warna-warna kebaikan mereka. Nuansa, rasa saling peduli, rasa saling sayang terhadap ukhuwah ini, itu saya rasakan. Baik itu dari rekan-rekan kerja yang ustazah maupun dari para ustadz gitu. Jadi ini adalah benar ya, keluarga Samarada gitu ya. Keluarga dalam rekan kerja yang tentunya bertujuan untuk dakwah pendidikan yang tentunya dimulai dari bi'ah hasanah dari rekan-rekan kerja, dan itu dirasakan langsung oleh peserta didik kita dari semua unit seperti itu. Salah satu hal yang paling saya syukuri adalah semangat kerjasama yang kuat di antara kami. Saat menghadapi tantangan, selalu ada teman yang siap membantu, memberikan ide, atau bahkan sekedar menjadi pendengar yang baik. Bekerja sama bersama mereka adalah salah satu alasan saya begitu menikmati profesi ini. Mereka bukan hanya rekan kerja, tetapi juga sahabat yang membuat perjalanan saya sebagai guru menjadi lebih bermakna. Saya sangat bersyukur menjadi bagian dari keluarga besar sekolah ini. Bisa dikatakan saya juga berada di Yayasan Samarada baru 1 tahun ya, seumur jagung seperti itu. Mungkin berbeda dengan teman-teman yang sudah berbelasan tahun atau bahkan ada yang sudah puluhan tahun yang sudah merasakan suka dan dukanya gitu. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, saya juga merasakan kebaikan-kebaikan selama berada di lingkungan Samarada seperti itu. Yang pertama, tentu saja lingkungan Asopa sangat mendukung iklim belajar yang progresif, dari guru-gurunya yang profesional dan produktif sampai siswa-siswi yang super aktif. Namun di balik itu semua ada yang lebih penting, yaitu lingkungan yang islami, di mana kami guru-guru diberikan fasilitas kelompok mengaji dalam rangka menambah wawasan kami seputar agama. Kemudian terakhir, yang paling saya senangi sekaligus menantang adalah tingkat kedisiplinan guru di Asopa sangat tinggi. Hal tersebut secara tidak langsung mengajarkan kami sebagai guru harus menjadi contoh sebelum menjadi contoh yang baik bagi murid-murid kami. Adapun mengenai rekan guru, saya merasakan ikatan ukhuwah yang luar biasa, yang sangat suportif dalam kebaikan. Rekan-rekan yang selalu mengingatkan satu sama lain dengan tulus ikhlas tanpa ada rasa digurui maupun menggurui. Subhanallah, semangat, kedisiplinan, dan ketawaduan antum semua yang saya perhatikan hampir setiap hari, itulah yang menjadi inspirasi ana untuk terus meningkatkan diri ini menjadi lebih baik lagi. Dan saya sangat bersyukur ya bisa bersahabat dengan antum semua di sekolah ini. Jadi semoga persahabatan ini terus terjalin hingga di akhirnya nanti Allah akan membersamakan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya mendapatkan cukup banyak perubahan pada diri saya sendiri, terutama dari hal-hal yang berkaitan dengan agama. Dan tentunya mengajar di SD IT Asopa
sangat menyenangkan sekali. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena pertama, lingkungannya yang sangat luar biasa. Ustaz dan ustazahnya ramah-ramah, dan alhamdulillah selama saya mengajar di SDIT Asopa tidak pernah terpikir sekalipun dendam, marah atau yang lainnya kepada sesama guru. Jadi apa saja kebaikan yang saya dapatkan, jadi banyak juga ustazah. Ini masalah ikhwah kita, cara ustaz dan ustazah satu sama lain saling kerjasama, saling melengkapi, jadi saling menasehati yang paling utama, saling mendakwahi, bahkan saling memotivasi ustazah satu sama lain. Apabila kita mengerjakan salah, jadi insyaallah ada yang ustaz istighfar gitu. Kemudian bila ini kurang, kita saling melengkapi. Para guru di sini terasa seperti keluarga sendiri, dikarenakan selalu berusaha membantu apapun itu bentuk masalah yang kita hadapi. Kemudian yang kedua adalah rekan-rekan guru selalu berusaha untuk menjadi profesional dalam bekerja, di mana semua kewajiban sebagai seorang guru harus kita selesaikan. Dan yang terakhir mungkin adalah rekan-rekan guru di SDIT Anak Soleh Praya itu selalu saling mengingatkan dalam hal kebaikan sekecil apapun itu bentuknya. Ya, ada kenyamanan tersendiri ketika sudah berada dengan kakak itu. Begitupun dengan dengan ustaz-ustazah yang ada di Mustafa. Alhamdulillah mereka semua menerima kami dengan membuka tangan, dimana walaupun kami ini serasa orang asing, tapi ketika bertemu dengan ustaz maupun ustazah di sana langsung seperti sudah kenal lama, walaupun baru kenal hari itu. Saya mendapatkan lingkungan yang begitu bagus, di mana di Asopa seluruh pegawainya maupun peserta didik mengajarkan kita untuk terus meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi tilawah, salat dan lain-lain. Terus yang kedua, antar pegawai sangat luar biasa keakrabannya, ikhwahnya terasa sekali sama pengajar. Tidak ada hal-hal yang saling menjelekkan satu sama lain. Lingkungan kerja yang tentunya akan dirindukan. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena melihat teman-teman yang sudah tidak bergabung lagi bersama kita di SDIT Anak Soleh Praya, mereka senantiasa menge-share kenangan-kenangan foto maupun video saat mereka masih bersama kita di SDIT Anak Soleh Praya. Dari sana berarti kelihatan sekali kalau memang meskipun programnya banyak gitu ya, tetapi ternyata hal-hal itu membuat kita rindu dengan SDIT Anak Soleh Praya. Dan tidak ada lingkungan kerja yang seperti SDIT Anak Soleh Praya. Ada kejadian yang kurang mengenakan gitu, tapi ketika mereka bertemu atau teman-teman ini bertemu dengan sama rekan-rekan guru, mereka Masya Allah selalu senantiasa menebarkan senyum. Jadi menurut saya itu salah satu aura ataupun pantulan energi positif bagi kami, bagi rekan-rekan guru yang lain. Kebaikan yang saya dapatkan dari teman-teman guru adalah bisa merasakan nikmatnya belajar Al-Quran bersama. Mulai dari sebelum mengajar, kita tilawah bersama,
sholat tepat waktu, sekali sepekan sator hafalan dan tahsin bersama. Kemudian selalu diingatkan tentang kebaikan-kebaikan dalam kajian UPA yang setiap 1 kali sepekan, dan tersedianya grup tilawah yang selalu mengingatkan untuk tetap membaca Al-Quran setiap harinya dalam langkah memperbaiki diri. Selama 10 bulan terakhir ini, yang paling membuat saya nyaman adalah rekan-rekan mengajar, baik ustaz dan ustazah yang ramah, santun, dan membina sikap yang baik serta kompak dalam bekerja sama. Rata dan terstruktur begitu. Jadinya saya sebagai guru baru di SDIT Asopa juga tidak terlalu susah dan sangat terbantu untuk beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Kemudian yang kedua, saya juga terkesan dengan sikap disiplin ketika rapat. Jadinya tidak ada molor waktu. Kemudian terkait jam mengajar juga saya merasa seimbang dengan proporsinya seimbang begitu. Terutama dari rekan-rekan guru yang sangat luar biasa saling mendukung satu sama lain, seperti berasa saudara kandung walaupun tidak terlahir dari rahim yang sama, dan tidak ada yang saling meremehkan. Kesulitan yang luar biasa. Mantap TKIT Asopa. Kebersamaan, ukhuwah, saling mengayomi, saling membantu. Ya, tidak mungkin kalau di tempat lain kita tidak akan merasakan hal seperti ini ya, yang Allah selalu jaga. Apalagi dengan adanya kita, kalau di Yayasan Samarada ini kita ada liko, itu yang paling terutama, yang sangat penting ya, kita untuk dikuatkan, kita dikuatkan di sini. Ikan dari sesama teman, bisa lebih menahan amarah, bisa lebih bersabar, bisa saling menyemangati saat kita sedang di posisi terpuruk. Di sini saya mendapatkan pengalaman yang berbeda dari sebelumnya, dan di sini juga saya bisa belajar gimana cara mengajar yang baik dan benar. Kebaikan yang saya pribadi rasakan juga dengan sesama guru itu, kita merasa seperti saudara. Bahkan tidak hanya sesama guru ya, sama yayasan juga kita merasa seperti itu. Kita mudah sekali akrab dan merasa benar-benar seperti saudara, seperti itu. Apa juga ya, kebaikan yang saya pribadi rasakan juga kayak berpastiqul khairat. Saya dikelilingi oleh rekan-rekan yang baik dan selalu siap membantu, menciptakan suasana kerja yang harmonis dan penuh kebersamaan. Lingkungan yang agamis juga menjadi salah satu kekuatan sekolah ini, mendukung pertumbuhan spiritual tidak hanya bagi siswa, tetapi juga bagi seluruh guru dan staf. Tak lupa, saya sangat mengapresiasi kepemimpinan yang responsif dan selalu terbuka terhadap masukan, sehingga kami dapat terus bergerak maju bersama di Asopa. Selama mengajar di Asopa, alhamdulillah banyak kebaikan yang saya dapatkan. Bukan hanya rezeki, tapi ilmu yang berkah, karena Asopa sudah di hati, jadi sulit berpindah ke lain hati. Terima kasih Asopa. Selain itu, di Asopa bukan hanya mengajar, tapi di tempat saya belajar. Selain belajar dari anak-anak, saya juga belajar banyak dari guru-guru hebat di sini. Karena saya tidak sendiri, ketika jatuh, merekalah yang membantu saya untuk bangun agar menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih guru-guru Asopa. You are the best. Uhibbukum fillah. Semoga kita semua tidak hanya berkumpul di sini saja, tapi di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya seperti mendapatkan keluarga baru. Banyak sekali pengalaman-pengalaman baik yang saya dapatkan. Rekan-rekan kerja yang sangat baik, yang sudah saya anggap seperti keluarga sendiri, karena mereka selalu mengingatkan saya dalam hal kebaikan, ramah-ramah dan tidak pernah membedakan satu sama lain.
Pokoknya Ustadz dan Ustazah serta amah-amah TPA Asopa is the best. Tiang sangat bersyukur dan dapat berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Berpikir akan mendapatkan banyak pengalaman dan belajar banyak hal. Nilai kebaikan dalam mengasuh anak dengan kesabaran, keikhlasannya, kasih sayangnya, kejujurannya, sesama saling menghormati dan bekerja sama memberi manfaat yang baik. Bisa merasakan nikmatnya belajar Al-Quran bersama. Tersedianya grup tilawah yang selalu mengingatkan kita untuk selalu membaca Al-Quran setiap harinya. Sekali sepekan setor hafalan dan kajian upah. Ketika upah, kita juga selalu diingatkan tentang kebaikan-kebaikan. Dan yang membuat saya merasa nyaman juga bekerja di Asopa adalah rekan-rekan kerja atau amah-amahnya yang ramah, baik, dan selalu kompak dalam bekerja sama. Ketika satu amah yang tidak masuk, amah yang lain saling membantu, menjaga, dan mengajar anak-anak. Saya terbiasa memakai pakaian syar'i dan bersyukur banget bisa masuk di sini. Nyaman dengan lingkungannya dan amah-amahnya juga baik sekali, saling membantu, saling support, dan saling merangkul. Dari sekian banyak tempat saya bekerja, baru kali ini senyaman ini kerja dan bertahan sampai saat ini. Dan sangat bersyukur bisa di lingkungan ini, di mana tempat ini banyak sekali mengajarkan saya untuk selalu ke jalan Allah, seperti mengamalkan alamat surat setiap pagi, sholat duha, sholat tahajud, puasa Senin Kamis, setiap hari membaca Al-Quran setoran hafalan. Seperti diberikan hidayah oleh Allah, mungkin dari sini Allah kasih jalan untuk saya berubah menjadi lebih baik lagi. Lingkungan kerja yang nyaman, rekan kerja yang baik, ramah, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, dan banyak pengalaman yang saya dapatkan yang membuat saya menjadi lebih baik seperti sekarang ini. Pertama itu kerjasama yang solid, di mana bagian dari tim pendidikan saya bisa sama teman-teman itu bisa kita saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam mencerdaskan siswa-siswa kita. Saya menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Dari yang kurang membaca Al-Quran menjadi sering membaca Al-Quran. Dari makharijul huruf yang masih belepotan menjadi semakin bagus. Dari tidak pernah ikut kajian menjadi rutin kajian. Dan masih banyak lagi hikmah yang saya dapatkan selama mengajar di Asopa. Mendapatkan lingkungan positif di mana mampu merubah Tiang dalam berkomunikasi dan bersikap dengan orang yang ada di sekitar Tiang. Yang kedua itu Tiang mendapatkan partner yang alhamdulillah bisa menjadi teman bercerita dan menjadi keluarga yang saling mengingatkan dan menasihati dalam kebaikan. Saling menghargai. 2. Lingkungan yang islami. 3. Kedisiplinan yang tinggi. Dan yang keempat, hidup saya terasa berkah. Sebagai guru baru, saya juga merasa diayomi meskipun usia saya jauh lebih muda dari beliau-beliau. Terutama dari kepala sekolahnya, beliau memberikan saya ruang untuk belajar dan berkreasi. Di tempat ini saya juga sebenarnya saya merasa nggak bisa apa-apa. Karena dari segi pengalaman saja, baru beberapa tahun saja. Beliau-beliau terus membimbing saya dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Pada ketika saya mengalami kesulitan, mereka dengan cepat menawarkan bantuan. Dan yang paling berkesan yaitu ketika saya mungkin paling terakhir jadi waktu rapotan seperti itu. Alhamdulillah banyak sekali yang membantu sampai mereka sampai malam menemani seperti itu. Tentunya dari segi agama, Masya Allah di Asopa ini baru saya menemukan sekolah yang luar biasa yang selalu mengajarkan kepada pengajar untuk selalu beradab dan berakhlak.
yang baik kepada semua orang, tidak hanya di satu lingkungan itu aja, tapi kita diajarkan untuk selalu ramah kepada semua orang. Masya Allah, luar biasa ya Allah, adem sekali ketika saya merasakan nikmat itu Ustazah, dan kami juga merasakan nikmat dekat dengan Al-Quran. Lingkungannya yang alhamdulillah selalu mengajak kepada kebaikan, selalu mengingatkan antara satu sama lain. Itu yang membuat saya merasa nyaman. Kemudian selain itu juga rasa kekeluargaannya antara satu teman dengan teman yang lain itu saling bahu-membahu ketika ada tugas yang dirasa memang tidak bisa dikerjakan sendiri. Alhamdulillah teman-teman tuh sigap gitu dalam mengatasi semua itu, dibantu. Dan ketika mengajar di Asopa lah saya merasa benar-benar menjadi seorang guru yang betul-betul karena Allah dan berdedikasi di sana, di sekolah ini dengan penuh, ya, merasakan keberkahan lah di dalamnya, persaudaraan yang sangat kuat dengan guru-guru yang ada di sana. Ketika kami ada yang merasa sakit atau capek atau lelah, kami saling mendukung satu sama lain. Dan Masya Allah, teman-teman atau guru-guru yang ada di sana saling memotivasi satu sama lainnya. Di sini saya mendapatkan teman-teman guru yang luar biasa. Teman-teman guru yang selalu memberikan inspirasi positif kepada saya. Kebaikan mereka yang selalu berbagi ilmu, saling mendukung, dan selalu menguatkan dalam setiap tantangan. Itu adalah hal yang sangat saya syukuri. Kebersamaan kami di sini bersama teman-teman guru itu sudah seperti keluarga. Ini membuat pekerjaan saya menjadi lebih ringan dan penuh keberkahan, insya Allah. Saya mendapatkan lingkungan sekolah yang luar biasa, mendapatkan rekan kerja yang bukan hanya sebagai rekan kerja saja, tetapi saudara yang selalu saling mensupport, saling mengajak kebaikan, saling mengingatkan satu sama lain dalam kebaikan. Dari pertama saya masuk di lingkungan Asopa ini, saya melihat semuanya rata-rata sebelum mengajar itu pada sholat duha semuanya. Yang awalnya saya tidak pernah melaksanakan sholat duha itu. Yang paling saya rasakan saat ini yang saya benar-benar bersyukur bisa berada di lingkungan Asopa ini, yaitu tentang nilai agama, Ustazah. 10 tahun bukan waktu yang singkat mengabdikan diri di Asopa gitu ya. Ini bukan soal berapa materi yang diperoleh, tapi ini tentang bagaimana kenyamanan hati berada di lingkungan Asopa, yang di sana kita selalu diingatkan untuk dekat dengan Robnya. Itu yang sangat saya pertahankan untuk tetap mengabdi di Asopa. Dan selain itu juga ada kepala sekolah yang selalu memanusiakan manusia gitu, tanpa pandang jabatan. Tidak ada yang namanya guru biasa, kepala sekolah maupun yang lain gitu. Semua dipandang sama gitu ya. Teman-teman di Asopa saya lihat Masya Allah mendidik dengan penuh kasih sayang dan ikhlas. Itu yang paling sangat kuat yang tertanam di dalam hati saya, melihat teman-teman dengan ikhlas dan sabar mendidik. Kemudian yang paling penting Asopa mengajarkan saya, yaitu arti berjuang meraih mimpi, yaitu dengan usaha langit dan usaha bumi. Sangat banyak kesan yang mungkin tidak bisa diungkapkan lewat kata. Walau terlalu manis memang. Walau kadang sesekali ada pahit yang tertelan. Tapi menurut saya tak mengapa, karena hati memang harus mengenal semua rasa. Dari berbagai varian rasa yang disuguhkan disinilah
sehingga saya bisa menjadi guru yang awalnya gaptek, guru yang awalnya cuek, guru yang kurang komunikatif, dan banyak lagi penyakit-penyakit yang tidak bisa Ana sebutkan seluruhnya. Tapi alhamdulillah akhirnya semua permasalahan yang Ana sebutkan tadi gitu ya, satu persatu bisa terobati. Kebaikan yang saya dapatkan dari teman-teman, baik yang tersurat ataupun yang tersirat, yang tertangkap oleh hati dan pikiran saya, diantaranya giroh teman-teman yang luar biasa dalam menunaikan amanah, meski terkadang fisik dan pikiran mereka sudah lemah lembut. Yang kedua, keceriaan yang dihadirkan teman-teman setiap harinya mengalirkan energi penyemangat yang meski kondisi lahir batin mereka entah lagi remuk redam, tetapi senyum, tawa mampu menutup semuanya. Mereka sangat luar biasa, sehingga tidak pernah terdengar dari mereka I'm give up. Kemudian amalan-amalan jam'i teman-teman yang tertunai, meski terkadang teman-teman harus tertatih-tatih untuk menggapai kata finish, itu memompa semangat saya untuk terus berikhtiar menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah pada keadaan. Jujur, terkadang terlintas untuk melepas semua, memilih berhibernasi, mengabdikan diri seutuhnya untuk keluarga, namun secepat kilat tertebas oleh aliran kehidupan bersama teman-teman. Aku terikat lahir dan batin dengan kalian, yang insya Allah saling mendoakan, saling membimbing untuk bergandeng tangan ke surganya. I'm proud with you all. Saya masih berada di sini sampai saat ini, bukan seperti Roma Irama yang dikasih kelapa kemudian menjadi Roma kelapa. Tidak sesimpel itu hayati. Berawal dari kurikulum yang belum merdeka sampai kurikulum yang kini merdeka, hingga sekarang kita dengar sudah tidak akan dimerdekakan lagi. Pernah mengeluh sampai titik jenuh, rasa lelah seakan ingin menyerah. Mungkin karena tidak pandai dalam mencari hikmah, fokus pada nafkah hingga merembet ke berbagai masalah. Allah memang pembuat rencana terindah. Ternyata begitu banyak hikmah di balik lelah. Lupa dengan kecukupan yang diberikan, lupa dengan lingkungan baik yang telah ditemukan, lupa dengan banyaknya ilmu yang telah didapatkan, lupa dengan perkembangan diri yang telah diraih. Terima kasih Al-Sofa, terima kasih Samarada. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Saling membantu ketika ada yang membutuhkan, dan juga saling menasehati ketika ada yang lupa nih kan. Terkait sarana prasarana, alhamdulillah sangat mendukung ya dalam proses mengajar, dan itu sangat bernilai positif baik buat ustaz-ustazah ataupun siswa. Terkait kebaikan ya yang saya dapatkan dari rekan-rekan ustaz-ustazah, alhamdulillah bisa saling mengingatkan ya, saling mengingatkan dalam hal-hal yang baik. Yang pertama, bi'a atau lingkungan positif ya selama di sekolah antara sama rekan-rekan guru itu dijaga. Itu bedanya dengan yayasan-yayasan yang lain atau sekolah-sekolah yang lain. Jadi interaksi yang ditanamkan antara sesama rekan guru itu karena Allah, bukan semata-mata duniawi. Dalam kurung tidak ada senioritas yang berlebihan. Yang kedua, sama-sama mengingatkan dalam ketaatan dan kebaikan untuk dakwah pendidikan dan perbaikan generasi. Nah, ini yang sangat mahal ya, yang saya dapatkan selama bergabung di yayasan. Yang ketiga, hablum minallah minan nafsi dan juga minan nas dapat. Hablum minallah itu sering kali ya diingatkan untuk
menunaikan kewajiban kita kepada Allah dalam hal ibadah wajib maupun sunnah, termasuk juga hablum minan nafsi untuk diri kita, perbaikan dari sisi adab, akhlak dan yang lain, termasuk juga hablum minan nas, interaksi antara rekan sesama itu juga seiring waktu kita perbaiki bersama. Itulah yang saya dapatkan kebaikan-kebaikan ya selama bergabung di yayasan, wabil khusus di SMPT Asopa. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.